Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlut tuqa wal wafa, amma ba'du. Allahumma ya muhawwil al-ahwal, Allahumma ya muhawwil al-ahwal, hawwil halana ila ahsanil hal. Allahumma asturna bisatrikal jamil alladhi satarta bihi nafsaka an khalqik fala ayna tarak wala udhuna tasma'uk ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa ikhlasan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita sudah hampir melewati separuh dari bulan Ramadan. Sekarang hari yang ke-13. Nanti kalau sudah sampai di 15, qad dhahaba nisfur Ramadan, sudah melewati kepada kita setengah daripada bulan Ramadan. Wan nisful baqi dhahabun, dan setengah yang akan datang itu adalah emas. Jadi Ramadan itu terbagi menjadi dua, ada setengah awal, ada setengah akhir, di tanggal 15 dan sampai seterusnya. Sudah lewat kepada kita 15 hari, 2 minggu perkiraan. Kita perlu mengoreksi diri. Apakah sudah menghantamkan Al-Quran? Apakah sholat sunnahnya ditambah? Apakah sholat tahajudnya dijalankan terus? Apakah sholat duhanya dijalankan terus? Apakah qobliyah subuhnya menjalankan terus? Dan lain-lainnya. Kalau masih ada kekurangan yang 15 ini sudah kelewatkan, maka 15 yang terakhir, yang kedua, jangan sampai kita ketinggalan juga. Karena di situ merupakan emas yang mana harganya lebih mahal daripada sebelumnya. Emas kan seperti itu, tambah hari tambah naik. Nah, dikatakan kalau sudah melewati di antara kita semua 15 hari awal bulan Ramadan, wan nisful baqi dhahabun, setengah yang lain akan menjadi emas. Jangan sampai kita malas-malasan di setengah terakhir. Sudah kelihatan dari yang jamaah subuh, dari yang sholat taraweh, dari yang sibuk-sibuk mau jalan ke mall untuk beli baju lebaran dan lain-lainnya. Bahkan yang terakhir itu yang lebih banyak emasnya daripada yang awal. Apalagi sudah memasuki nanti tanggal 20 atau tanggal 21 sampai akhir, yang mana di situ ada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar, na'udzubillah, kita malah jalan-jalan ke mall. Kan Bapak Ibu sekalian, kalau mau beli baju sekarang, mumpung belum masuk malam Lailatul Qadar. Sekarang mah gampang Bapak Ibu sekalian, tinggal pencet HP sudah Shopee datang. Pencet tinggal bayar. Itu yang pusing bapak-bapaknya, tiba-tiba COD-an ya. Baik, kita sudah sampai di bab keutamaan bulan Ramadan. Fadhailus siyam. Apa sih keutamaan-keutamaan? Apa sih fadilah-fadilah kita berpuasa di bulan Ramadan? Tentunya kalau kita mengetahui fadilah-fadilahnya, mengetahui keutamaan-keutamaannya, kita tidak akan tidak akan meremehkan sedikit pun daripada puasa. Yang pertama,
Al-fadilatul ula, keutamaan yang pertama di bulan Ramadan ini, takfirul khotoya wadzunub. Puasa dapat menghapuskan dosa besar atau kecil. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan." Barang siapa yang memasuki bulan Ramadan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, beserta kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghafara lahu ma taqaddama min dzambihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang sudah dia lakukan sebelum bulan Ramadan. Jadi kita harus beriman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ketika memasuki bulan Ramadan. Yang itu pertama, punya keutamaan akan diampuni dosa-dosa yang sudah lewat. Itu keutamaan puasa, Bapak Ibu sekalian. Kan enak dengan kita berpuasa, semakin juga kita bertakwa kepada Allah, dihapus juga setelah itu dosa-dosa yang kita lakukan di sebelum bulan Ramadan. Saya Ustadz melaksanakan dosa besar setiap hari, setiap jam, setiap menit. Maka jangan takut Bapak Ibu sekalian. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Di dalam hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya umat Nabi Muhammad SAW datang kepadaku dengan membawa dosa seperti lautan, berarti dosanya sangat banyak banget ini, banyak sekali, karena yang dia lakukan dosanya seperti lautan. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, jangan khawatir, karena ampunanku lebih daripada itu semua. Dan seandainya umat Nabi Muhammad SAW membawa dosa kepadaku seperti halnya Jabal Uhud. Jabal Uhud itu gunung gede di Madinah sana. Ada peristiwa namanya peristiwa perang Uhud. Maka jangan khawatir, kata Allah Subhanahu wa taala, ampunanku, kasih sayangku lebih daripada itu. Jadi yang sudah melakukan perkara kemaksiatan, perkara kemungkaran, jangan takut tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan catatan jangan diulangi lagi. Sebelum bulan Ramadan kita tidak sholat, kita meninggalkan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan maksiat. Di bulan Ramadan tobat. Setelah selesai bulan Ramadan, kita laksanakan lagi, sama aja bohong Bapak Ibu sekalian. Seakan-akan mempermainkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika bertobat, saya berjanji tidak akan pernah mengulangi perkara-perkara yang kita lakukan. Itu syarat salah satu taubat. Nomor 2 apa? Merasa menyesal melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang bermaksiat kemudian bergembira, maka itu harus hati-hati. Takutnya dia dikatakan dalam kategori istidraj. Jadi kalau melaksanakan dosa, kita harus menyesal, harus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu Abu Nawas? Abu Nawas yang selalu kita baca syairnya setelah sholat Jumat. Apa itu syairnya? Ilahi las tulil firdaw si'ala wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dzambil
azimi, yang sering kita baca bagi para jamaah laki-laki itu setelah Jumat, namanya syairnya Abu Nawas. Dulu Bapak Ibu sekalian, Abu Nawas ini jatuh cinta kepada seorang perempuan cantik, pokoknya sempurna perempuan tersebut. Yang laki-laki namanya Abu Nawas, sehingga dia melaksanakan maksiat kepada Allah. Dia mabuk-mabukan, mabuk cinta lah. Kenapa? Karena dia pengen kepada satu perempuan ini. Dia banyak hal yang dilakukan selama hidupnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak orang menyangka orang ini akan mati dalam keadaan su'ul khotimah, naudzubillah. Kenapa? Karena setiap harinya melaksanakan maksiat, mabuk-mabukan, tidak sholat dan lain-lainnya. Kenapa banyak orang menyangka bahwasanya dia akan mati dalam keadaan su'ul khotimah? Karena kita akan mati terhadap kepada perkara-perkara yang sebelumnya kita lakuin. Kalau kita melaksanakan sholat terus, maka kita akan dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Jadi mati itu sebelum nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, melihat keadaan kita sebelumnya. Kalau kita baik, insya Allah takdirkan oleh orang baik. Begitu sebaliknya. Tapi terkadang ada orang ini melaksanakan kebaikan-kebaikan, naudzubillah, matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Begitu juga ada orang melaksanakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mabuk, judi, zina, mencuri, apalagi begal dan lain-lainnya, tapi Allah takdirkan sebelum dia wafat dalam keadaan husnul khotimah. Jadi Abu Nawas ini sudah tergila-gila oleh perempuan. Sebelum mati dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa isi tobatnya tadi? Menulis syair, ilahi lastu lil firdausi a'la. Wahai Allah, saya tidak pantas memasuki surgamu. Namanya surga Firdaus. Ya Allah, saya tidak pantas memasuki surgamu. Kenapa? Karena saya banyak maksiat ya Allah. Wala aqwa 'alan naril jahimi. Dan begitu juga saya tidak kuat untuk masuk neraka. Jadi Abu Nawas ini cerdas Bapak Ibu sekalian. Pinter, cerdas dan lain-lainnya. Coba ada nggak orang yang berdoa, ya Allah saya tidak pantas memasuki surgamu dan saya juga tidak kuat untuk memasuki nerakamu. Jadi kan bingung Bapak Ibu sekalian. Ilahi lasturil firdausi a'la, yang artinya ya Allah, wahai Allah, saya tidak pantas memasuki surgamu yaitu surga Firdaus, wala aqwa 'alan naril jahimi, dan saya juga tidak kuat ketika saya masuk neraka. Kan hebat Bapak Ibu sekalian. Syairnya mengandung tidak kuat, tidak pantas memasuki surga dan tidak kuat untuk masuk neraka. Terus bagaimana? Fahabli taubatan waghfir dunubi. Maka berilah kepadaku ya Allah satu pengampunan biar engkau menghapus dosa-dosa yang saya lakukan, kata Abu Nawas. Fa innaka ghafirudz dzambil azimi, dan sesungguhnya wahai kau Allah, engkau adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kan hebat Bapak Ibu sekalian. Jadi yang syair kita baca ilahi lasturil firdausi a'la, yang artinya saya tidak pantas untuk masuk surga dan juga tidak kuat untuk masuk neraka. Itu namanya syairnya Abu Nawas. Dan sekarang Bapak Ibu sudah mengetahui bahwasanya artinya seperti itu. Pada intinya, berapa dosa yang kita lakukan, maka kita meminta ampun kepada Allah SWT. Insya Allah Allah ampunkan semuanya. Karena Allah SWT adalah zat yang maha mengasih dan maha penyayang serta maha pengampun kepada hambanya. Kenapa? Karena kita umatnya Nabi Muhammad SAW yang dikatakan umatnya Nabi khairul umam. Kita ini semua yang ada di sini, yang ada di Indonesia, yang ada di luar negeri, yang ada di dunia, ini termasuk umatnya Nabi Muhammad SAW, yang mana dikatakan umat Nabi adalah umat yang paling mulia daripada umat-umat sebelumnya. Jadi banyak yang iri, nabi-nabi sebelumnya, umat-umat sebelumnya banyak iri ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW.
Jadi pertama tadi akan diampuni takfirul khotoya wadzunub. Kalau kita berpuasa, fadilahnya akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Watsaniyatu, yang nomor 2, rif'atud darajat. Akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dengan puasa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 2, akan diangkat derajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mudha'afatil matsubat, serta dilipat gandakan pahala-pahala kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanat bi asyri amsalihah. Setiap amal-amal yang dilakukan oleh manusia, yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Ila sab'i mi'ati di'afin, sampai 700 kali lipat. Jadi umat manusia, umat Nabi Muhammad SAW, orang muslim, orang beriman, ketika melaksanakan perbuatan baik, maka Allah SWT akan lipat gandakan dari 1 sampai 700 kali lipat. Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa shaum, kecuali berpuasa. Fa innahu li wa ana adzibi, sesungguhnya ibadah puasa itu milik Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ana adzibi, dan sayalah yang akan membalas secara langsung. Semua amalan Allah yang balas, cuman puasa ini tidak ada yang tahu pahalanya, karena ini puasa ini milik Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan farhatani lis-shaimi farhatan, 2 kebahagiaan bagi orang-orang yang berpuasa. Farhatun inda fitrihi, yang pertama kebahagiaan ketika dia berbuka. Siapa coba yang tidak bahagia ketika berbuka puasa? Senang kan? Senang, sudah lapar, sudah haus, pengen yang manis-manis, apalagi lihat suami lagi semangat, ibu ya, banyak duit, kan seperti itu ya Pak Edi ya. Istri lagi masakin enak, kan semangat dan lain-lainnya. Yang nomor 2, wa farhatun inda liqa'i rabbih. Nomor 2, dia punya kebahagiaan nanti ketika bertemu dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Puasa ini Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya secara langsung, tidak ada yang tahu pahalanya. Kenapa? Li'an wa an azibi ayyada ayatsruka shaim syahwatahu wa ta'amuhu min ajli. Karena orang puasa itu mereka meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makanan, meninggalkan minuman karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku sendiri akan membalasnya tergantung pahala dariku. Jadi bisa lebih kalau puasa itu, karena puasa itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tsalitsatu, yang nomor 3, as-siyamu maqamun munifun wa mansibun syarifun. Orang berpuasa itu akan memiliki derajat atau tempat khusus pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama tadi takfirul khotoya, dapat menghapus dosa-dosa yang kita lakukan sebelum bulan Ramadan. Yang nomor 2, raf'ud darajat, akan diangkat derajatnya. Yang nomor 3, dia memiliki tempat khusus pada Allah Subhanahu wa taala. Punya derajat yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala atau derajat yang tinggi. Ar-rabi'atu, yang nomor 4, al-mala'ul ladzina hum indallahi minal malaikati wa ghairihim alaihi salam yushammuna khulufa famis shaimi ayriha fi yamihi atyabu min rihil misik. Yang nomor 4, para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit walaupun yang ada di bumi, mereka mencium. Mereka mencium, para malaikatnya Allah, bahwasannya bau mulutnya orang yang berpuasa lebih harum daripada bau
minyak misik. Minyak misik yang kami jelaskan tadi diambilkan daripada darahnya kijang. Tahu kijang ya? Hewan-hewan kijang itu yang kalau sekarang ada di kota Cirebon itu. Rusa. Ya, rusa kijang itu ibu bapak ibu sekalian. Kalau diambil darahnya kemudian dijadikan minyak itu harganya sangat mahal itu. Karena nanti akan menghasilkan harum yang enak banget. Nanti akan jadi warnanya hitam, namanya misik, minyak misik. Orang berpuasa itu kata para malaikat baunya lebih daripada misik harumnya. Jadi para malaikat itu mencium bau yang mana baunya ini lebih daripada minyak misik. Walaupun kalau bapak ibu sekalian bertemu berduaan pasti orang berpuasa bau mulut, bau jigong dan lain-lainnya ya. Hidungnya ditutup kalau lagi ketemu kan. Tapi ini menurut malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, orang yang berpuasa baunya melebihi daripada baunya minyak misik. Itu nomor 4. Wal khamisatu, yang nomor 5, al malaikatu alaihimissalam yusalluna 'alas shaim wa yastaghfirunahu. Sesungguhnya para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala bersolawat atau mendoakan kepada orang-orang berpuasa serta memintakan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika memasuki bulan Ramadan dan kita berpuasa di bulan Ramadan banyak fadilah-fadilah dan keutamaan. Tadi yang pertama apa namanya? Takfirul khotoya, akan menghapus dosa-dosa kita. Nomor 2, raf'ud darajat, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3, asyamu maqamun munifun, akan memiliki tempat atau derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nomor 5, bahwasanya malaikat akan mencium bau kita, bau mulut kita, bau jigong kita lebih daripada minyak misik. Nomor 5, malaikat akan mendoakan kita dan memintakan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya bapak ibu ini sedang berpuasa di bulan Ramadan dengan puasa yang benar. Ini baru 5 bapak ibu sekalian. Ada 8 perkara semuanya. Jadi puasa itu sudah mendapatkan pahala, mendapatkan derajat, diampuni dosanya, sungguh enak banget. Malah di zaman sekarang banyak sekali di antara kita, tetangga kita di jalan sana orang-orang masih tidak berpuasa, masih merokok di pinggir-pinggir jalan kayak nggak punya dosa. Ibu-ibu masih membuka auratnya di bulan puasa, masih menggunjing dan lain-lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Kan banyak bapak ibu sekalian, ketika keluar sana sekarang udah ngerokok, pagi-pagi sudah ngerokok. Kamu nggak punya dosa itu ya. Kalau perempuan mungkin bisa jadi haid atau bisa jadi nifas. Kalau laki-laki pagi-pagi naik becak tiba-tiba ngerokok, apa terus alasannya? Karena saya bekerja keras. Nggak bisa seperti itu. Orang yang niat berpuasa dari malam harinya. Kalau seandainya dia sakit di siang hari atau dia tidak kuat karena kepanasan, maka boleh mungkinlah bagi dia daripada mati kan seperti itu. Ini enggak, pagi-pagi kemarin saya lihat udah ngerokok. Puasa pak? Enggak, katanya keenakan dia ngerokok. Afa'unah la ada zaman. Ini zaman-zaman akhir bapak ibu sekalian. Maksiat sudah dibuka lebar, sudah bertampak di jalan-jalan sana. Seakan-akan tidak punya dosa. Kalau di Madura bapak ibu sekalian itu adalah aib. Orang nggak pakai kerudung tuh di desa kami itu nggak ada. Semuanya pakai kerudung. Kalau ada anaknya tidak pakai kerudung, itu langsung diomongin satu kampung. Itu orang mana itu? Seperti itu. Desa kami itu seperti itu di Madura. Kenapa? Karena jauh dari kota. Saya bilang kemarin kok kota itu bisa 2 jam atau 3 jam. Kan di pendesaan jadi Islamnya Islam kan kental. Beda kayak pesisir. Pesisir ini 2 menit sudah sampai di kota. Pesisirnya aja udah kota ya. Masuk ke pasar pagi sudah ada yang pakai baju yang kekurangan bahan. Jadi kalau ibu-ibu atau perempuan cewek-cewek yang mereka membuka berarti mereka pakai baju yang kekurangan bahan. Bilangin bapak ibu sekalian, itu bahan banyak kok tinggal ditambahin kok malah pakai baju yang yang tidak menutup aurat.
Ada pakai baju ininya aja atau bawahnya aja, itu kan berarti orang tersebut baju yang kekurangan bahan. Ya Bu ya. Bener nggak Bapak Ibu? Bener ya? Bener. Nah, terus ada keutamaan ketika kita memberikan atau mengajak saudara famili kita untuk berbuka di rumah kita. Jadi punya keutamaan khusus bagi orang-orang yang memberikan iftar atau memberikan makanan ketika berbuka. Contohnya, Pak Wawan punya duit 100.000 hari ini, punya rezeki, naruh di masjid untuk bikin teh atau beli air putih atau beli roti. Itu punya keutamaan tersendiri. Dikatakan qala Rasulullah SAW, inna as-sha'imah tusalli alaihi al-malaikatu idza uqila indahu hatta yafrugu. Orang yang berpuasa akan membaca salawat kepada dia atau membacakan doa kepada dia malaikatnya Allah serta memberikan istighfar idza uqila indahu hatta yafrugu. Ketika orang tersebut berbuka dengan makanan yang dihidangkan oleh Pak Wawan, dengan makanan dan minuman yang dihidangkan oleh Pak Wawan sudah mendapatkan 2 pahala. Pertama, pahalanya sendiri yang berpuasa. Nomor 2, pahalanya orang yang berbuka tersebut. Sampai kapan? Sampai selesai. Jadi pahalanya double bagi orang-orang yang mempunyai rezeki lebih dan diberikan kepada orang-orang untuk berbuka puasa. As-sadisatu, yang nomor 6 keutamaannya, innallaha azza wa jal yubahil malaikatu bis-shaimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat gembira pada malaikatnya Allah terhadap orang-orang yang berpuasa. Jadi orang yang berpuasa itu malaikat bergembira. Kalau sudah tidak berpuasa berarti malaikat tidak senang kepada dia. Kalau sudah tidak senang, cepat akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini tidak berpuasa, saya cabut nyawanya, mati dah orang itu. Kalau sudah senang malaikat, wah ini hambanya ibu si fulan, bapak si fulan masih berpuasa, saya senang ini karena puasanya puasa benar, tidak menggunjing, tidak lain-lainnya. Tapi kalau sudah malaikat melihat, bahwasanya ini apalagi malaikat Israel yang mencabutnya nyawa. Wah ini si fulan sudah naik becak tidak puasa, dicabut nyawanya. Naudzubillah min dzalik, mati dalam keadaan su'ul khotimah. Repot Bapak Ibu sekalian. Kalau mati dalam keadaan su'ul khotimah, naudzubillah. Apalagi mati dalam keadaan non muslim atau kafir, khalidina fiha abada, maka dia selama-lamanya akan memasuki nerakanya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillah min dzalik. As-sabi'atu, yang nomor 7, ikhtisasus shaimin bidukhulil jannah min babir rayyan. Sesungguhnya orang-orang yang berpuasa akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala yang namanya surga Ar-Rayyan. Jadi orang-orang berpuasa itu punya surga khusus namanya surga Ar-Rayyan. Pintu surga namanya pintu surga Ar-Rayyan. Jadi Bapak Wawan, Ibu Tarmi semuanya yang hadir kalau berpuasa benar-benar nanti di surga akan memasuki surga namanya pintu apa? Ar-Rayyan. Diingat-ingat ini. Takutnya lupa nanti pas sudah meninggal ya. Namanya Ar-Rayyan. Dicatat. Takut lupa makanya diingat-ingat terus. Kata Pak Ustadz, bahwasannya malaikat kalau saya berpuasa akan memasuki pintu Rayyan. Diingat-ingat takut lupa. Apa namanya pintunya? Pintu Ar-Rayyan. Tuh bisa sudah hafal. Nanti besok diingat lagi Ar-Rayyan lagi dan lain-lainnya. Itu ketawa Bapak ya. Pasti tanya lupa. Nanti ditanya malaikat, apa pintunya? Enggak tahu malaikat itu ya. Jangan sampai lupa namanya pintu Ar-Rayyan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah ya Abdullah hada khair. Wa man kana min ahli shadaqah du'iya min babis shadaqah. Wa man kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan. Itu kan dikatakan kalau orang tersebut sering berpuasa maka akan memasuki surga yang namanya pintunya Ar-Rayyan. Ats-tsaminatu, yang terakhir,
farhatus shaimi inda fitrihi bitawfiri ajrihi inda tamami shaumihi. Orang tersebut akan punya kesenangan, kegembiraan ketika berbuka puasa, dan kegembiraan lain, kesenangan lain nanti ketika bertemu oleh Tuhannya. Wallahu a'lam bis shawab. Mungkin